That's good. Come on, Davey! Come on. Still 8. You've got time, but you got Shit. Spider's promises to never run dry. Kisah dibuka dengan dua saudara yang merupakan perampok jenius dan handal, yaitu Sterling dan Rich. Mereka sering melakukan aksi perampokan, tapi sampai hari ini kepolisian federal masih belum bisa menangkap dan terus berusaha demi menjebloskan mereka ke penjara. Komandan polisi federal bernama Domingo mulai menjelaskan siapa Sterling dan Rich, yang mana mereka pada siang hari bekerja biasa, tapi di malam hari menjadi perampok. When the sun is up, he works at Nitrous Corporations under the financial. He works at Iron and Metal Construction Plaza. Domingo mengingatkan anak buahnya agar berhati-hati karena Sterling dan Rich sangat jenius. Selain itu dalam beraksi, Sterling dan Rich gak beraksi berdua tapi juga dibantu oleh rekan lain yang bernama Driss dan belum lama ini baru bebas dari penjara. Tapi itu semua belum polisi federal ketahui karena anak buah Domingo yang korup yang kita panggil aja dia Dadun aja lah ya, sesuai request dari brad kita yang satu ini, ternyata bekerja sama dengan Sterling dan juga Rich. Dan inilah hierarki. Pada suatu hari, Sterling, Rich, dan Driss berkumpul di rumah ibu angkat bernama Francis merayakan kebebasan Driss dari penjara. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa mereka diurus dari kecil oleh Francis dan udah dianggap seperti anak sendiri. Saat itu Driss meminta agar diajak merampok, tapi Sterling dan Rich menolak karena gak mau ketahuan oleh Francis. Atas hal itu, Driss pun akan dipenuhi semua kebutuhannya. Hey, stop running your damn mouth. Saat akan pergi, Sterling dan Rich dihampiri oleh Driss memberitahu bahwa selama di penjara, dia satu sel dengan penjahat yang punya banyak uang. Saking polosnya, Driss malah menceritakan Sterling dan Rich yang selalu merampok tapi belum pernah tertangkap. Lah, sontak mereka sangat marah karena bisa-bisanya Driss malah bercerita pada penjahat lain dan tentu itu bisa sangat berbahaya. Di lain sisi, Domingo beserta anak buahnya terus mengumpulkan data-data tentang latar belakang Sterling dan Rich. Domingo gak habis pikir kenapa Sterling dan Rich melakukan perampokan padahal mereka udah punya gaji besar dan jabatan di perusahaan masing-masing. Sementara itu, Sterling dan Rich mengantar Driss menemui teman selama di penjara yang kemarin diceritakan. Gak lama Driss menemui temannya yang kita panggil dia Bonai aja lah ya, sesuai requestan juga. Dan secara gak diduga, Driss memberitahu bahwa Sterling dan Rich menyimpan uang sebanyak 6,6 juta dolar atau sekitar 110 miliar rupiah pada Bonai. Driss tega melakukan itu agar Bonai bisa merampok dari Sterling dan Rich. Pada keesokan hari, Sterling dan Rich lagi berbelanja, tapi dari kejauhan Sterling melihat orang mencurigakan yang gak lain dan gak bukan yaitu Bonai lagi melihat-lihat mobil miliknya. Sterling segera menghampiri Bonai dan dengan santai Bonai segera pergi. Di waktu yang sama, anak buah Domingo bernama Haas lagi memata-matai Sterling dan Rich. Hal itu sama sekali gak mereka sadari hingga Haas terus memfoto mereka dan akan segera diserahkan pada Domingo. Gak lama Haas memberikan foto-foto tersebut pada Domingo. Domingo merasa senang dengan kinerja Haas karena telah berhasil mengumpulkan data mulai dari warna mobil, jenis mobil, hingga plat nomor mobil Sterling dan Rich. Di sisi lain, Rich mendatangi tempat persembunyian karena ingin membahas aksi perampokan bersama Sterling. Gak seperti biasanya, Sterling gak ada di sana, tapi Rich terus memanggil dan tiba-tiba That's good.
Beberapa saat kemudian Rich sadar dari pingsan dan menjadi sangat murka karena uang miliknya dirampok. Rich pun segera bersembunyi memikirkan rencana melawan para perampok itu. Beruntung Sterling datang tepat waktu dan ikut membantu Rich mengalahkan Bonai dan anak buahnya. Tapi sangat disayangkan para perampok itu berhasil kabur sambil membawa uang. Sterling dan Rich pun akan mencari tahu siapa Bonai dan bagaimana bisa tahu tempat persembunyian mereka. Everything bleached. Any prints? No. Forensics is predicting a robbery went bad. Pada pagi hari, Domingo mendatangi TKP demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Domingo bertanya pada si pemilik tempat dan diceritakan bahwa tempat itu disewa oleh orang bernama Sterling dan satu rekannya. Sontak Dadun mencoba mengarahkan agar si pemilik tempat menyebutkan nama lain bukan Rich demi melindungi mereka. Darius. Sterling and Darius. Thank you, ma'am. Kemudian Domingo dan Has pergi menemui Francis mencari tahu lebih dalam karena anak angkatnya terlibat kejahatan hingga menewaskan seseorang. Tapi Francis sangat gak terima dan langsung mengusir karena merasa gak mungkin anak yang dia besarkan menjadi seorang kriminal. Francis, we know who your boy is. Francis segera menghubungi Sterling menanyakan apakah benar Sterling telah membunuh seseorang. Francis sangat marah dan meminta semua ini agar segera dibereskan. Dia gak mau menanggung semua akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Sterling dan Rich. Mom, where you getting this from? Gak lama Sterling memberitahu Rich bahwa Francis meminta agar semua urusan segera dibereskan. Sterling menduga Francis seperti ditekan karena apa yang dikatakan gak seperti biasanya. Tapi Rich yakin bahwa Francis gak mungkin mengkhianati mereka. Di malam hari Sterling dan Rich berkumpul membahas aksi perampokan yang akan dilakukan. Rich berkata ini perampokan terakhir demi mengganti uang yang telah dicuri oleh Bonai. Sterling pun setuju dan berjanji jika ini adalah perampokan yang terakhir. Beberapa hari kemudian saat lagi bersantai di bar, Sterling dihampiri oleh Domingo. Dia sama sekali gak kenal dengan Domingo dan membuatnya gak curiga sedikit pun. Tanpa disadari Sterling dibuat nyaman oleh Domingo hingga terus bercerita tentang masa kecil sampai pekerjaannya. Dari sana Sterling pergi ke tempat bowling sambil berkumpul bersama Rich dan teman-teman. Secara gak diduga Sterling melihat Domingo datang dan segera menghampirinya. Seketika raut wajah Sterling berubah karena Domingo bisa tahu nama panggilannya. Hingga akhirnya Sterling pun tahu bahwa Domingo adalah seorang polisi federal. Aduh, kenapa mesti Sterling sih namanya? Susah kan? Rich mengajak Sterling ngobrol empat mata karena kok bisa Sterling berkenalan dengan polisi federal. Rich pun sampai menduga bahwa Sterling telah membuat kesepakatan dengan Domingo. Hal itu membuat Rich marah sampai-sampai mereka terlibat aksi baku hantam. Aksi tersebut gak berlangsung lama karena bagaimanapun mereka udah seperti saudara. Sterling berkata bahwa dia sama sekali gak mungkin jadi pengkhianat dan mengacaukan aksi perampokan. Mereka pun saling memaafkan dan saling minta maaf. Pada keesokan hari, Sterling dan Rich melakukan olahraga yang berbeda sebagai persiapan untuk aksi nanti. Mereka terus berlatih agar jangan sampai aksi itu gagal. Singkat cerita, aksi perampokan akan segera dilakukan. Sterling tiba di markas menemui temannya, tapi ternyata Rich sama sekali belum datang. Sterling sampai dimarahi oleh temannya karena Rich yang mengajak, tapi malah belum datang, padahal mereka harus segera beraksi. Gak lama Rich datang, lalu Sterling menanyakan kenapa Rich merekrut orang baru yang kurang kompeten. Sontak Rich menjawab jika orang tersebut akan bertugas sebagai pengalihan agar aksi berjalan lancar. This is not an indirect wire transfer or a bank robbery.
Sterling mulai menjelaskan rencana perampokan di mana mereka akan merampok uang sebanyak 10 juta dolar atau sekitar 167 miliar rupiah yang akan dibawa polisi federal menggunakan helikopter. Uang tersebut akan tiba di helipad dan saat itulah aksi perampokan akan dilakukan. Sterling memberitahu jika semua uang tersebut gak bisa dilacak karena dicetak oleh bank federal untuk diberikan pada perusahaan dan masyarakat agar daya beli meningkat. It's a dangerous one. Sterling kembali mengingatkan jika aksi perampokan akan sangat berbahaya dan punya resiko tinggi. Jika semua ini gagal, mereka bisa dipenjara seumur hidup. Tapi kalau berhasil, maka aksi ini akan menjadi perampokan yang terakhir. Federal transport is rolling out. Unit 12 is outside the checkpoint 2. Hingga di pagi hari, Sterling, Rich, dan yang lain udah bersiap dengan senjata lengkap. Gak lama mereka tiba di helipad, lalu rekan Sterling berpura-pura menjadi petugas teknis pesawat menemui co-pilot agar membatalkan penerbangan karena helikopter mengalami masalah. Sang pilot pun menuruti dan memintanya mengecek kembali helikopter. Gak lama kemudian polisi federal yang membawa uang tiba, lalu dari kejauhan mobil Sterling dan Rich mendekat ke arah helipad. Kedatangan itu sama sekali gak dicurigai karena pilot berkata bahwa mereka adalah teknisi. Polisi pun mulai memindahkan uang ke helikopter, tapi secara gak sengaja seorang polisi melihat Sterling membawa senjata. Dalam aksi baku tembak itu, satu persatu polisi berhasil ditumbangkan dan pilot mencoba kabur. Sterling dan Rich mengejar dan mengancam agar pilot jangan berani kabur. Akhirnya setelah dirasa aman, uang dari helikopter mulai dipindahkan ke dalam mobil. Sementara itu Domingo mendapat kabar bahwa tim polisi yang ditugaskan mengirim uang sama sekali gak bisa dihubungi. Domingo segera bersiap dan menugaskan semua anak buahnya agar segera pergi mengamankan uang. Mereka pun bekerja sama dengan sheriff setempat untuk menutup semua akses jalan. Come on, JP. Don't stop. Don't stop. Di saat yang sama, rekan Sterling meminta agar segera pergi karena para polisi udah mulai bergerak. Tetapi Sterling gak langsung percaya karena bisa jadi itu hanya pengalihan aja untuk menakut-nakuti. Tanpa disadari ternyata dari belakang kopilot masih selamat dan kemudian suasana menjadi sangat menegangkan, tapi karena diancam akan dihabisi, kopilot itu gak jadi menembak dan bahkan dipengaruhi bahwa pemerintah sebenarnya udah gak peduli dengannya. Kopilot itu pun menjadi sangat ketakutan dan dia memilih menyerah. Setelah semua uang berhasil dibawa, Sterling dan yang lain pergi meninggalkan rekannya yang sekarat karena terkena tembakan. Sementara itu Driss bersama Bonai dan komplotannya menunggu kedatangan Sterling dan akan merampok semua uang hasil perampokan. Bonai terus menunggu karena itu merupakan kesempatan emas. Beberapa saat kemudian, Sterling dan yang lain tiba di sebuah tempat untuk berganti mobil agar jejak mereka gak ketahuan. Kemudian Sterling menyadari bahwa Driss telah menunggu dan dengan cepat Sterling memberitahu Rich agar mengganti rencana dengan meminta yang lain segera pergi ke tempat persembunyian dan menangkap Driss. Di lain sisi Domingo tiba di TKP dan dia gak bisa menahan kesedihan melihat anak buahnya tewas. Domingo mencoba menahan amarah sambil berjanji akan menangkap para perampok. Di tempat lain, Driss dan Bonai masih menunggu kedatangan Sterling dan Rich. Driss diancam akan dihabisi jika hanya mencoba main-main.
Duh, lagian kenapa sih si Dries ini? Seketika Dries melihat mobil mereka dan dengan cepat anak buah Bonai segera menghampiri. Secara diam-diam anak buah Bonai masuk dan saat mengecek mobil, di waktu yang sama Sterling dan Rich tiba di rumah Francis menyimpan semua uang hasil perampokan. Tentu Francis marah dan gak terima karena mereka malah melibatkannya dalam masalah ini. Gak lama Dadun tiba dan memarahi mereka karena dari awal rencana hanya merampok, gak sampai membunuh polisi federal. Selain itu obrolan Sterling dan Domingo telah menimbulkan kecurigaan dan bisa membuat aksi mereka ketahuan. Sebelum pergi Sterling meminta agar Francis membawa semua uang hasil perampokan ke sebuah alamat agar gak sampai ketahuan oleh polisi. Dari sana Sterling bersama Rich pergi mencari Dries karena gak menyangka telah berkhianat bahkan bersekongkol dengan Bonai. Mereka pun berhasil menemukan Dries dan tanpa pikir panjang segera mengejarnya. Dengan sekuat tenaga, Sterling dan Rich terus mengejar Dries, lalu mereka pun mendapat bantuan dari Dadun. Setelah terus dikejar, Dries akhirnya terpojok. Beruntung Dadun dengan cepat menahan Sterling dan Rich agar jangan sampai menghabisi Dries. Tapi semua itu Dadun lakukan karena dia justru sangat marah dan ingin menghabisi Dries dengan tangannya sendiri. Aduh, Dadun menodongkan senjata ke wajah Dries meminta agar memberitahu siapa orang yang dia ajak kerjasama. Sterling berkata jika selama ini dia mengawasi gerak-gerik Dries karena curiga Dries menjadi pengkhianat. Semua itu ternyata terbukti, tapi bukannya mengaku salah, Dries malah marah karena HP miliknya telah disadap oleh Sterling dan Rich. Dries akhirnya mengaku bahwa itu dia lakukan karena iri melihat Sterling dan Rich punya segalanya mulai dari uang bahkan mobil baru, sedangkan Dries masih aja menumpang di rumah Francis. You guys have everything, and I want that. I want a piece. Suasana berubah menjadi sangat haru karena Dries mengeluarkan semua unek-unek, bahkan dia dipenjara karena melindungi Sterling dan Rich. Sambil terus bersedih, Dries terus mengatakan keinginannya, tapi tiba-tiba Sterling mencoba menyadarkan Dries, tapi semua itu percuma karena Dries terkena tembakan tepat di organ vital. Meskipun sempat kecewa karena berkhianat, Sterling dan Rich gak bisa menahan kesedihan. Di tengah-tengah itu, Bonai menghubungi jika Dries dibunuh oleh anak buahnya dan saat ini udah berada di rumah Francis. Bonai meminta dalam waktu 1 jam uang hasil perampokan bisa diserahkan karena jika tidak maka Francis akan dihabisi. Tanpa berlama-lama, Sterling, Rich, dan Dadun bersiap untuk menyerang Bonai demi menyelamatkan ibu angkat yang telah membesarkan mereka. Dan akhirnya film ini pun tamat. Aduh, endingnya menggantung bagaikan lato-lato. Ya mungkin ada yang keduanya, Brad. Yang nggak tahu, kok tanya saya. Oke lah, karena hujan turun dengan lebat dan saya mau nyeduh kopi, maka langsung aja ya. Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.